gimana Pak Haji? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Dikit-dikit gerak lah. Lagi kurang enak ya Pak Haji. Semoga cepat sembuh, pilek. Begini Pak Haji, mohon maaf menyita waktunya sebentar untuk berbincang-bincang mengenai terkait dengan pengambilan keputusan atau dilema etika dalam mengambil keputusan. Tentunya di sekolah banyak ya Pak Haji terkait dengan kasus-kasus, entah itu kasus siswa maupun misalkan kasus guru juga yang harus ada dua tugas tapi harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Itu kan suatu dilema etika juga ya Pak Haji. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi dalam hal kasus dilematika seperti yang ada di sekolah maupun yang pernah Bapak tangani? Baik, terima kasih. Sebetulnya bicara masalah dilema itu dalam melaksanakan tugas mestinya tidak ada. Kalau kita sudah di awal memanage, mengatur apa mau dikerjakan kapan. Tetapi manusia itu hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Ada saat-saatnya kita menghadapi dilema itu. Seperti yang Ibu katakan, dua kegiatan harus dikerjakan dalam waktu yang sama. Saya kira tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jika kita berhadapan dengan hal-hal semacam itu, tentunya kita menggunakan skala prioritas. Mana yang paling penting, paling urgent di antara dua kegiatan itu. Tetapi sebenarnya kegiatan itu masih juga bisa dilakukan. Satu, waktunya kita geser salah satu kegiatan itu. Yang kedua, didelegasikan. Kalau tidak memungkinkan harus hari itu juga diselesaikan, maka bisa didelegasikan. Karena kan kita membangun kemitraan di sini. Di pendidikan disampaikan di forum, rapat evaluasi di awal bulan. Atau kalau memang mendesak tidak usah menunggu itu bisa langsung disampaikan. Jadi kegampangan yang Ibu alami itu kan, itu bisa segera disampaikan. Karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan oleh pimpinan itu, maka pimpinan itu perlu juga masukan-masukan. Dan untuk kasus Resa ini, kita memang didorong untuk empati ya. Tetapi juga kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa proses. Contoh seperti Ibu tadi tidak mengikuti proses pembelajaran, atau tiba-tiba dapat nilai, itu kan dilema. Nanti gimana dengan anak-anak? Nah, itu sebetulnya sudah pernah kita diskusikan. Bahkan saya sudah pernah mengundang orang tua ya, berdiskusi dengan orang tua untuk cari jalan tengahnya seperti apa. Maka supaya keputusan kita tidak merugikan salah satu pihak, saya mengundang orang tuanya. Pada saat itu saya tanyakan apa rencana ibunya saat itu, apa rencana ibu untuk pendidikan putri ibu. Apakah ada rencana untuk homeschooling, atau yang sejenisnya seperti paket. Nah pada saat itu jawabannya dia akan diskusi dulu. Jadi memang kita harus dari kitanya proaktif ya, mengundang orang tua, diskusi, komunikasi supaya masalah yang satu ini yang kita tangani tidak mengimbas kepada yang lain ya kan? Akhirnya pada saat itu saya memutuskan, karena dia belum memutuskan, saya bilang saya paham dengan kondisi putri ibu yang sedang sakit, sedang terapi. Nggak usah untuk belajar, untuk datang ke sekolah saja berat.
Tapi supaya ada proses yang dilalui, maka dia tetap mengikuti pembelajaran di rumah dengan cara belajar mandiri. Nanti ada penugasan-penugasan yang disampaikan oleh guru-guru mapelnya. Nah, sehingga guru pun akan ada alasan untuk memberikan sebuah nilai, karena ada proses tadi yang dilalui. Nah, jadi intinya begini, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Yang penting yang harus dibangun itu adalah komunikasi kegiatan itu. Yang kedua, didelegasikan. Kalau tidak memungkinkan harus hari itu juga diselesaikan, maka bisa didelegasikan. Karena kan kita membangun kemitraan di sini, di pendidikan ini. Jika memang dua-duanya dituntut harus diselesaikan pada waktu yang sama, maka yang kegiatan yang lain itu bisa didelegasikan kepada teman yang lain. Gitu. Baik Pak. Jadi saya simpulkan kalau hal dalam mungkin lebih ke arah misalkan pendidik ya yang ditugaskan dua tugas tapi secara bersamaan itu kemungkinan tidak ada ya, karena memanage waktu dan melihat skala prioritas yang terpenting itu yang mana. Kalau dalam hal kasus misalkan anak didik peserta itu kira-kira bagaimana Pak? Seperti apa tuh? Misalkan yang saya lihat ada suatu anak didik kita yang namanya Reza itu kan sakit. Iya, saya juga sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut bimbang ketika mau menilai tidak pernah mengikuti pelajaran, hanya sekedar mengikuti kayak kegiatan ujian dan lain sebagainya. Saya bingung mau nulis nilainya bagaimana. Sementara kan absensi itu sangat dibutuhkan. Selain juga melihat dari sisi lainnya karena memang anak tersebut memang lagi sakit kronis yang sehingga kita butuh empati dengan kondisi tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana itu kasus dalam hal tersebut dalam mengambil keputusan? Ya, memang itu akan menjadi dilema kalau kita tidak menyikapinya ya. Yang namanya pendidikan itu kan melayani, ya, melayani. Maka di sini harus ada keterbukaan sebetulnya antara guru dengan pimpinan sebagai pengambil keputusan, tidak ditelan sendiri. Makanya itu apakah nanti bisa disampaikan di forum rapat evaluasi di awal bulan, atau kalau memang mendesak tidak usah menunggu itu bisa langsung disampaikan. Jadi kegampangan yang Ibu alami itu kan, itu bisa segera disampaikan karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan oleh pimpinan itu. Kenapa kita tidak menanganinya secara bertahap? Dan contoh di dalam rapat dengan guru tentang kenaikan kelas, kita sudah tidak lagi membahas tentang perilaku anak. Sebab kalau masih membahas perilaku anak, ini akan terjadi debat kusir. Ya. Rapat kenaikan kelas itu hanya membahas tentang ketuntasan seorang pelajar dalam pembelajaran. Adapun tadi perilaku, karakter, akhlak itu proses dari awal anak itu masuk kita udah tangani terus. Minimal itu ada laporan setiap bulan. Sehingga kalau memang anak itu masih bisa dibina terus, ketika kenaikan sebetulnya udah nggak ada masalah, berarti dia masih dibina. Tapi ada batasan, ya kan? Yang sudah kita terapkan itu, contoh masalah kehadiran minimal 90%. Jadi kalau tanpa keterangan itu kalau sudah 10% sama dengan atau lebih dari 10%, kan kita proses itu. Panggilan orang tua, buat perjanjian dan pas materai. Jadi diulangi lagi sampai 3 kali. Yang keempat kalinya udah perjanjian terakhir. Kalau diulangi lagi, berarti dia siap mengundurkan diri. Berarti kan sudah dibina.
Sehingga sebenarnya kalau anak itu sampai ke 1 semester, artinya masalah ini sudah selesai. Gitu. Kalau dia nggak bisa diselesaikan, nggak akan sampai. Seperti itu langkah-langkah antisipasinya. Jadi setiap masalah itu nggak jadi dilema buat kita itu, karena sudah kita alami tahapan-tahapannya seperti itu. Baik Pak. Dari sekian tahun yang mungkin Bapak menjabat jadi pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, ada nggak Pak kasus yang menantang sehingga harus mengambil keputusan yang menurut Bapak ini berat, lalu apakah diselesaikan di waktu itu atau diselesaikan di waktu itu atau di tempat itu juga, atau digeser dengan melalui mungkin data-data dulu yang lengkap untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi kasus yang tertantang menurut Bapak itu apa? Terus dalam mengambil share dengan melalui mungkin data-data dulu yang lengkap untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi kasus yang tertantang menurut Bapak itu apa? Terus dalam mengambil keputusan langsung diambil di saat itu juga atau bagaimana? Kasus menantang atau tidak itu tergantung ya persepsi kitanya ya, terhadap masalah itu sendiri. Iya. Ada orang menganggap ini masalah berat, ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Ya itu hampir terjadi lah setiap saat itu di sekolah. Ya seperti seorang wakil kepala sekolah menghadapi siswa, dari ekspresinya ini masalah ini berat gitu kan, udah nggak bisa nanganin lagi, saya sudah nyerah ini kan berat buat dia. Tapi kalau kita menyikapinya dengan tenang, itu biasa aja, masalah itu biasa saja gitu. Itu kembali kepada kita sih sebetulnya, masalah itu berat atau tidaknya. Ya kalau contoh yang dianggap berat oleh seluruh guru tapi buat saya nggak berat gitu, kadang-kadang itu terjadi. Tentu tadi seperti membahas tentang ini anak lulus atau tidak, naik atau tidak, seperti itu. Maka melihat itu harus komprehensif, tidak melihat kepada satu sosok atau objek itu. Kita ini sebagai subjek sudah sejauh mana, ya kan? Karena begini loh, di dunia pendidikan itu kalau kita salah mengambil kebijakan, salah mengambil keputusan, taruhannya masa depan anak, ya kan? Kalau kita sembrono gitu, kita ketuk palu, keluarkan, itu jangan dianggap masalah itu selesai. Kalau kita punya tanggung jawab moral, ya. Itu kita sedang menghakimi masa depan dia. Apa yakin kita setelah dia dikeluarkan menjadi baik? Kan gitu. Ya kan? Kalaupun mamanya sudah ada aturan gitu, 3 kali bikin perjanjian, yang keempat kalau melanggar lagi dikeluarkan. Itu kita nggak kaku, nggak serta-merta udah langsung dikeluarkan. Enggak. Kalau kita punya tanggung jawab moral itu, masih kita tawarkan, masih mau nggak kita? Jadi dia sudah nyerah kan, udah nggak bisa beradaptasi dengan peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat, ini ada di sini berarti sehat. Kayaknya hari ini penuh dengan semangat ya Bu? Penuh dengan semangat karena penuh dengan kerjaan. Jadi kalau ada kerjaan pasti semangat. Begitu Bu, ya benar. Iya. Kalau ada kerjaan kita malah tambah semangat. Iya. Oke, terus saya izin minta waktunya Bu sebentar aja. Boleh. Ya mungkin agak lama itu terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolahan kan, pastinya Bu pernah menangani suatu kasus dalam sekolah ya Bu? Pasti. Iya. Kasus kalau di sekolah. Iya, itu gudang kasus ya Bu.
Iya, terkait itu kasus tersebut, saya menanyakan terkait dengan hal dilema etika, bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus tersebut, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika. Ya, kalau saya mendengar ada kasus gitu ya, yang pertama-tama tentunya saya tanyakan dulu siapa yang melakukan, kronologisnya bagaimana. Setelah itu saya coba panggil siswanya, wali kelasnya, guru BP, dan kesiswaan. Jadi yang dipanggil itu yang bersangkutan dengan Iya, dia. apa yang bersangkutan. Nah, Jadi kalau sudah tahu ya jalan ceritanya, anak kan suruh bikin kronologis. Dari situ kita bisa lihat nih kasusnya merupakan apa nih, ya, Iya. berkaitan dengan etika atau tidak gitu kan. Nah, tapi nggak putus sampai situ, tetap orang tua harus tahu. Jadi intinya setiap ada kasus di siswa, orang tua harus tahu. Itu kalau di siswa, kalau cuma di guru ya cukuplah saya sendiri yang menangani gitu kan. Kemudian yang pertama kali harus kita lihat dalam pengambilan keputusan untuk itu, kita lihat dulu di tata tertib. Tata tertib itu penting ya. Siswa itu melanggarnya di poin yang mana. Kalau memang sudah istilahnya katakanlah udah poinnya 100 yang memang harus mundur dari sekolah ya. Ini tata tertib itu penting ya. Siswa itu melanggarnya di poin yang mana. Kalau memang sudah istilahnya katakanlah udah poinnya 100 yang memang harus mundur dari sekolah ya. Ini kalau saya loh. Saya pastinya minta anak itu mundur gitu. Walaupun kadang-kadang kita lihat dari keadaan orang tuanya apa itu kadang-kadang kasihan apa gitu kan. Tapi sekali lagi memang agak beda ya. Bedanya gini, kalau boleh nggak saya bicara saya di negeri dengan di swasta? Boleh banget. Kebetulan saya kan mantan kepala sekolah di negeri ya. Iya. Yang saya rasakan di negeri memang saya lebih tegas gitu ya, lebih tegas. Apapun yang sudah tertulis, apapun yang sudah dilanggar oleh anak, kalau sudah poinnya itu, biasanya saya minta memang harus mundur. Karena saya pernah menangani kasus tawuran, di mana anak itu yang misalnya membawa senjata tajam, itu kan memang udah harus mundur kalau seperti itu. Iya. Jadi apapun alasannya, sampai ke KPI apa ya, saya minta mundur. Iya. Jadi biasanya memang seperti itu. Tapi kalau di swasta ini kebetulan anak-anak di sini juga baik-baik, nggak sampai yang seperti itu ya. Palingnya itu kembali lagi kondisi keluarganya. Palingan ya saya kasih, ya udahlah kita coba kasih kesempatan lagi sekali lagi. Tapi kalau sekali lagi itu dilanggar, ya pastinya memang juga harus diketahui. Tapi alhamdulillah selama saya di sini juga belum ada kasus yang harus membuat saya sampai bingung gitu ya, karena saya juga dibantu oleh tim, yaitu tadi tim pengambil keputusan yang solid. Biasanya bisa tertangani lah, nggak sampai di yang klimaksnya gitu, biasanya sulit berubah. Iya, Bu. Saya sebenarnya merasakan juga sih, Bu. Saya juga meskipun di sini baru ya, Ya. tapi merasakan saya juga dari perpindahan dari sekolah yang lama dan itu merasa beda, anak-anaknya lumayan gampang diatur, nurut. Apalagi kan ini berkaitan dengan sekolah Islami yang Ya. mungkin karena sudah terbentuk karakter seperti itu, jadi anaknya yang nggak terlalu banyak Iya. neko-neko. Nakalnya bukan nakal bandel gitu. Iya benar, Bu, sekedar kayak jahil aja. Iya. Iya, Bu. Terus tadi Bu mengaitkan terkait dengan sampai sejauh mana mereka panjang itu Ya. untuk Saya pernah yang seperti itu.
anak itu kita kasih tugas dari sekolah untuk mengerjakan di rumah. Tapi yang pastinya dia harus bikin surat keterangan dari dokter, Iya. ya kan? Karena dokter yang cuma bisa menentukan ini sakit apa enggak gitu. Jangan cuma bilang orang tuanya, anak saya nggak bisa masuk karena sakit. Nggak bisa, harus ada dokter. Nah kita juga nggak ingin memutus anak itu untuk terus sekolah. Tapi tetap ada batasannya. Pada saat nanti ulangan, nilainya bagaimana, ya kan? Kenaikan. Kalau tidak memenuhi syarat, dia pasti nggak akan. Nah kalau yang seperti itu, kita arahkan nantinya dia ikut di paket. Karena paket juga kan bisa dilakukan sama siapa aja. Dan kita nggak memutus masa depan anak itu kan. Daripada dipaksakan terus di kelas, masuk teman-temannya ketularan atau bagaimana gitu. Jadi biasanya saya arahkan ke paket. Di dalam pengambilan keputusan tersebut di tempat langsung atau menunggu proses dulu atau bagaimana? Ya lihat kondisinya. Kalau kondisinya masih tidak terlalu berat, biasanya kita kasih jeda dulu. Nggak mungkin kamu sampai kabur udah sama keluar. Iya. Jadi tetap kita kawal dulu dengan proses, bahkan proses tidak bisa terpenuhi, ya baru kita arahkan. Baik, jadi pada intinya itu pengambilan keputusan itu berdasarkan kasus tersebut ya Bu. Ya. Jika memang berat, ya Atau nanti ringan, berat atau ringannya kita ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan proses itu harus dilengkapi dengan administrasi. Itu dari yang sana. mendukung. Makanya wali kelas, guru BP itu dokumennya itu harus lengkap. Jadi pada saat kita minta anak mundur, kita harus siap-siap dengan dokumen itu. Nah, khawatir dari yang luar itu ada yang memanas-manasi kayak LSM gitu kan. Iya. Kan anak kan dikeluarin aja, misalnya anak kan suruh mundur gitu. Nah kita serahkan dokumen-dokumen itu sebagai bukti. Baik Bu, tadi yang sudah Ibu paparkan mengenai kasus, penanganan kasus ya, dalam pengambilan keputusan, saya minta pendapat Ibu kira-kira apa yang dapat dipetik dari setiap ada kasus tersebut Bu? Banyak ya. Banyak kasus. Pertama emang untuk bisa menangani kasus kita harus punya pengalaman, Iya. ya. Karena